Babak kedua Persib Bandung versus Dewa United, Persib Bandung unggul 1-0. Pertandingan Persib Bandung versus Dewa United digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Bandung, Jawa Barat, Jumat tanggal 21 November 2025 pukul 19.00 WIB. Pada babak pertama skor imbang 0-0. Memasuki babak kedua Persib Bandung langsung kembali bermain menyerang. Penalti menit 61 Persib Bandung diambil oleh Andrew Jung. Andrew Jung pun mampu mengeksekusi penalti dengan sangat apik dan tenang hingga tak bisa dibendung oleh Sonny Stevens. Gol! Persib Bandung unggul 1-0 menit 62. Hingga peluit berakhir Persib Bandung unggul 1-0 atas Dewa United. Berikut cuplikan pertandingannya. Sorotan terhadap Persib dan pemain keturunan. Musim ini Persib menjadi tim yang paling banyak mendapatkan sorotan dari pecinta sepak bola di tanah air. Alasannya karena skuad Maung Bandung berani mengontrak dua pemain keturunan berlabel timnas, yakni Tom Haye dan Eliano Reinders. Sebuah keputusan yang saat itu jadi pro kontra, karena banyak yang menilai jika Persib sama saja mengganggu pemain karir yang ada di Eropa. Tapi ada juga yang mengatakan jika Persib telah menyelamatkan karir pemainnya, terutama Tom Haye yang sempat menganggur selama 2 bulan. Tak puas dengan dua nama tadi, kabarnya Persib masih berencana mendatangkan pemain keturunan. Rumor yang beredar menyebutkan jika Joey Pelupesi dan Ole Romeni menjadi pemain yang bakal bergabung dengan Persib. Dan terbaru, Ivar Jenner menjadi nama selanjutnya yang akan bergabung dengan klub kebanggaan Jawa Barat tersebut. Lalu apakah potensi itu benar-benar terjadi? Berikut ini adalah prediksinya. Kesuksesan Eliano Reinders dan Tom Haye. Meski sempat mendapat kritikan, namun langkah Persib dengan mendatangkan Tom Haye dan Eliano kini justru membuahkan pujian. Itu terjadi karena dua pemain tersebut selalu mendapatkan menit bermain di skuad Maung Bandung. Hal inilah yang membuat Tom Haye dan Eliano bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Terutama Eliano, yang sebelumnya sering diremehkan ketika membela timnas Indonesia. Kini, setelah bergabung dengan Persib, Eliano benar-benar menjadi pemain yang sangat berbeda. Ia bisa bermain di mana saja, entah itu bek, gelandang, maupun posisi lain. Kelebihan yang saat ini benar-benar disukai oleh Bojan Hodak. Dampak Tom Haye dan komentar Bojan Hodak. Selanjutnya ada Tom Haye. Setelah adaptasinya lancar bersama Persib, banyak yang menilai jika pemain berusia 30 tahun itu terlalu bagus untuk bermain di Super League, karena visi permainan dan umpan-umpannya memang sangat berkelas. Soal ini akhirnya langsung mendapatkan komentar dari Hodak. Menurutnya ini malah bagus untuk liga karena pemain seperti Tom Haye bisa memberikan contoh yang baik di lapangan. Ini bagus untuk liga karena pemain lain menempatkan diri mereka menjadi lebih bagus juga. Lihat, sebelum musim dimulai, banyak yang mengeluhkan mengapa 7 pemain asing bisa bermain bersamaan di lapangan. Tapi saya katakan pada Anda, ketika ada 7 pemain asing, maka pemain lokal akan menjadi lebih baik. Pemain lokal akan menempatkan dirinya di level terbaik yang dan sekarang tidak mudah untuk mengalahkan setiap tim. Liga sudah lebih baik karena itu, dan bagi Tom tentu luar biasa karena bisa memiliki pemain seperti dia di liga dan ini akan lebih baik, kata Hodak dari detik.com. Perubahan pandangan fans dan rencana perekrutan. Dengan apa yang ditampilkan oleh Eliano dan Tom Haye membuat semua orang kini menilai jika Persib telah memaksimalkan potensi dari dua pemain itu, bukan malah merusaknya seperti ucapan fans ketika kedua pemain tersebut baru bergabung. Dan pertarungan antara Eliano dan Tom Haye berhasil, Persib tentu berencana merekrut beberapa pemain keturunan untuk bergabung ke skuad mereka lagi. Situasi Ivar Jenner di FC Utrecht. Nama terbaru yang bisa bergabung dengan Persib adalah Ivar Jenner.
Kebetulan beberapa waktu lalu, Ivar tengah membela timnas U22 untuk menjalani uji coba melawan Mali di Stadion Pakansari. Di saat momen tersebut, pemain berusia 21 tahun itu ditanyai soal karirnya bersama FC Utrecht. Dengan jujur, Ivar mengaku ingin pergi dari klubnya tersebut dan tidak akan memperpanjang kontraknya yang selesai akhir musim ini. Salah satu alasan Ivar ingin pergi adalah minimalnya menit bermain yang ia dapatkan. Dan sampai saat ini dirinya juga masih kesulitan menembus skuad senior FC Utrecht. Situasi saya di klub untuk saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di klub. Saya masih berada di klub kedua, sehingga saya tidak memperpanjang kontrak saya. Saya bermain lebih sedikit dari musim lalu. Musim lalu saya tampil sebagai starter, sehingga ada kemungkinan bagi saya untuk pergi ke SEA Games 2025 dan saya mau tampil di SEA Games. Jadi lihat saja. Peluang dan kemampuan finansial Persib. Situasi yang dihadapi Ivar saja bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Kebetulan pada bulan Januari nanti, bursa transfer Liga Indonesia dibuka. Hal itu bersamaan dengan dibukanya bursa transfer dengan yang ada di Liga-Liga Eropa. Jika Persib mau, mereka bisa saja mengirimkan tawaran kepada Ivar Jenner untuk bergabung. Soal harga, harusnya tidak mahal, mengingat kontrak Ivar yang mau selesai di akhir musim. Tapi jika ingin gratis, Persib bisa menunggu musim selesai ketika kontrak Ivar bersama FC Utrecht benar-benar selesai. Soal dana bukanlah hal yang sulit bagi Persib, karena selama ini dirinya memang menjadi salah satu tim dengan dana melimpah di Liga Indonesia. Belum lagi bonus demi bonus yang didapat Persib, entah itu dari AFC maupun FIFA. Jadi asalkan masuk akal, Ivar Jenner bisa dengan mudah ditebus oleh manajemen Maung Bandung. Bila mau dibujuk, kemungkinan besar Ivar akan menerima tawaran dari Persib. Terlebih lagi dirinya juga sudah melihat karir Eliano dan Tom Hey yang malah bersinar bersama Maung Bandung. Kini tugas Persib adalah melakukan negosiasi dengan FC Utrecht. Mengenai negosiasi ini, pasti ada potensi yang dimanfaatkan oleh klub asal Belanda tersebut, terutama memberikan bandrol mahal kepada Ivar jika Persib tertarik untuk mendatangkannya pada Januari mendatang. Peran Ivar Jenner di Persib. Kini rumor kepindahan Ivar ke Persib Bandung perlahan mulai mendapat perhatian dari para bobotoh dan fans sepak bola di Indonesia. Meski belum ada konfirmasi resmi, kedatangan pemain berdarah Belanda itu berpotensi memberikan dampak signifikan bagi Persib, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ivar Jenner dikenal sebagai gelandang modern dengan kemampuan menjaga ritme permainan serta distribusi bola yang akurat. Dengan gaya bermain seperti itu, ia dinilai dapat mengisi kebutuhan Persib akan menjadi gelandang pengatur tempo yang konsisten. Kehadirannya juga memungkinkan Persib memiliki transisi permainan yang lebih halus, terutama saat membangun serangan dari belakang. Dengan karakter yang kuat dalam duel dan kemampuan membaca permainan, ia berpotensi menjadi penyeimbang yang dibutuhkan Persib dalam pertandingan besar. Jika Ivar resmi merapat, Bojan Hodak akan memiliki opsi baru dalam menyusun formasi. Jenner dapat ditempatkan sebagai playmaker yang bermain di posisi deep lying, gelandang bertahan, atau gelandang kotak ke kotak. Fleksibilitas ini membuka peluang variasi taktik yang lebih dinamis, terutama menghadapi tim-tim dengan gaya bermain menekan tinggi. Kehadirannya juga memungkinkan rotasi yang lebih efektif, mengurangi ketergantungan terhadap pemain tertentu di lini tengah. Dan terakhir, Ivar bisa menjadi duet perpuna bagi Tom Hey yang selama ini sudah menjadi andalan dari Persib. Kini menarik untuk dinantikan apakah Ivar Jenner bakal bergabung dengan Persib atau tidak. Namun yang pasti pada bursa transfer mendatang, Persib akan melakukan perombakan terutama di sektor pemain asing. Pemain asing yang tidak bisa memberikan kontribusi maksimal bisa saja dilepas atau dipinjamkan ke tim lain. Sebaliknya, Persib akan mencari pemain asing lain yang bisa memberikan dampak besar di lapangan. Jadi itulah cerita soal potensi bergabungnya Ivar Jenner ke Persib Bandung setelah dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama FC Utrecht.